warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarromah. Saya mahasiswi S1 Farmasi angkatan tahun 2022 di Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang farmasi rumah sakit dan pelayanan profesional atau Hospital Pharmacy and Service Professional dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Apoteker Sarifuddin MSI. Baiklah, yang perlu kita ketahui apa sih itu pelayanan kefarmasian? Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Selanjutnya ada pengelolaan sediaan farmasi. Dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai atau peralatan non-elektromedik, antara lain alat kontrasepsi atau iud, alat pacu jantung, implan, dan stent. Adapun kebijakan pengelolaan obat, rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai, seperti high alert medication. High alert medication adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan, dan obat yang beresiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Adapun kelompok obat high alert diantaranya yaitu yang pertama, obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip atau obat LASA, look alike, sound alike. Yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi. Yang ketiga, obat-obat sitostatik. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama diawali dengan pemilihan. Adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Selanjutnya, yang kedua, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pola penyakit. Yang keempat, efektivitas keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Yang kedua, perencanaan kebutuhan, yaitu kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Yang ketiga ada uji klinis, merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yaitu yang pertama, bahan baku. Bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. Yang kedua, bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet atau MSDS. Yang ketiga, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
harus mempunyai izin edar. Yang keempat, masa kadaluarsa minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, regensia, dan lain-lain pada kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ada penerimaan, merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang kelima, ada penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian seperti stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan keamanan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, jenis obat, alfabetis, first expire, first out atau FIFO, dan first in, first out atau FIFO. Rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Yang keenam, pendistribusian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu. Sistem distribusi di unit pelayanan dilakukan dengan cara sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. Sistem resep perorangan atau resep pasien rawat inap dan rawat jalan melalui instalasi farmasi. Sistem unik dosis digunakan untuk pasien rawat inap. Sistem kombinasi bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi. Ada pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Apabila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan dicabut izin edarnya. Ada pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan. Dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama komite atau tim farmasi dan terapi di rumah sakit. Cara pengendalian yaitu melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan atau slow moving. Yang kedua, melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau dead stock. Yang ketiga, stock of name yang dilakukan secara periodik dan berkala. Selanjutnya ada administrasi. Kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, administrasi penghapusan. Yang selanjutnya ada manajemen. Manajemen resiko pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan, mengidentifikasi risiko, menganalisa risiko, mengevaluasi risiko, dan mengatasi risiko. Selanjutnya ada pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien atau patient safety, sehingga kualitas hidup pasien atau quality of life terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep,
penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visit, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di instalasi farmasi terdiri dari ruang berupa kantor administrasi, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, ruang distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, ruang konsultasi atau konseling obat, ruang pelayanan informasi obat, ruang produksi, ruang aseptik dispensing, laboratorium farmasi, dan ruang penyimpanan nutrisi parenteral. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi Hospital Pharmacy and Service Professional atau farmasi rumah sakit dan pelayanan profesional. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.